Tegaskan juga ya, kan tidak semua kota harus harus menjadi kota industri gitu Iya. ya. Jadi kota masa depan kan bukan mengejar pabrik sebanyak-banyaknya sebetulnya. Pertama menurut saya yang penting adalah cara berpikir kita dalam memaknai apa itu investasi. Investasi, mendorong investasi ke kota bukan berarti banyak-banyakan uang masuk. Saya yang menang definisinya adalah mana yang mampu mengelola sumber daya alamnya, tapi mampu mengkapitalisasi kekuatan sumber daya manusianya, dan kedua-duanya penting. Kita kembali di Nusantara Economic Update dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Alwis. Pak Alwis, tadi kan kalau misalkan kita lihat, kita ngomongin sekarang peluang hilirisasi industri. Seberapa besar sih daerah menangkap peluang tersebut? Hilirisasi. Ya. Oke, pertama saya harus tegaskan juga ya, kan tidak semua kota harus menjadi kota industri gitu ya. Jadi kota masa depan kan bukan mengejar pabrik sebanyak-banyaknya sebetulnya. Kota masa depan kan yang menjadi magnet bagi orang-orang terbaik. Terbaik modalnya, terbaik idenya, terbaik segala macam yang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang ada di situ. Itu justru. Nah, setiap kota tentu punya peran dan nilai nasional. Makanya saya bilang tadi, tidak semua kota itu harus masuk industri. Ada yang nanti yang justru layanan jasa logistiknya. Ada nanti yang kota kreatifnya. Ada yang nanti digitalisasinya. Karena memang karakteristik. Jadi tiap-tiap daerah beda. Setiap kota. Tapi kalau bisa ngomongin sektor mana yang paling siap? Sektor maksudnya? Iya. Sektor mana yang paling siap untuk di daerah-daerah tersebut, Pak? Atau beda-beda juga seperti yang Anda katakan? Beda-beda. Jadi gini Mbak Safira, kota kita itu dengan tipologi yang berbeda-beda dari kota kecil. Dari yang PAD-nya sorry to say di bawah 60 M. Tapi ada yang PAD-nya sampai 8 triliun. Dan ada yang populasinya sangat jutaan, sampai 2-3 juta. Tapi ada yang cuma sekian ratus ribu atau puluh. Dan kemudian juga ada yang karakteristiknya memang sudah tidak bisa ada, sudah padat sekali, tidak ada sawah di situ. Tapi kayak kota Palangkaraya, kayak kota tertentu itu masih ada. Ada yang di pinggir sungai, ada yang banyak, maksud saya pinggir laut, banyak sungai. Itu tentu beda karakteristiknya dengan kota yang sangat jasa kayak Surabaya misalnya, Balikpapan misalnya, atau Medan. Tapi ada kota-kota yang juga kayak Bandung, yang intinya adalah hilirisasi itu harus dilihat sebagai sesuatu sektor yang tidak bisa disebut satu apa sektornya. Tapi justru dilihat, balik lagi tadi, DNA ekonomi di kota itu apa. Kemudian kita kanalkan dia di ujung kreativitas awalnya ataupun tambah nilainya. Kalau kota kreatif mungkin dengan segala macam film-film yang mungkin reproduksinya lebih keren di Bandung gitu. Tapi kalau suatu kota pendidikan, jangan-jangan memang keluaran universitas atau startup yang bagus di situ, kota itu gitu. Tapi kalau dia sumber daya alamnya kayak Tidore Kepulauan, di Tomohon, ada di Tual, ada di Ternate, itu mungkin beda lagi dengan yang ada di kota-kota yang mungkin Mbak Safira juga belum pernah ke sana ya, misalnya Bau-Bau misalnya, atau itu beda pasti dengan teman-teman yang di Semarang, Surabaya tadi. Di Pulau Jawa ya. That's it. Jadi poinnya adalah bagaimana semua kota itu memiliki jaringan nasional penambahan nilainya. Nanti berkontribusi bagi seluruh agregat investasi yang itu masuknya itu sesuai dengan jati diri kotanya. Jangan semua dihilirisasikan. Jangan semua dianggap hilirisasi itu kota harus masuk ke industri. Boleh industri kreatif, tapi kan beda treatmentnya dengan industrialisasi pabrik gitu. Nah, penyeragaman regulasi itu yang sebenarnya harus ditelaah ulang. Oke. Tadi kan Anda sebutkan ya, yang ada banyak daerah-daerah yang masih mendapatkan PAD yang kecil. Nah itu untuk menarik investasi itu bagaimana Pak? Kita harus petakan dulu problemnya apa. Ada kota yang memang kadang-kadang kotanya walaupun kecil dan sumber daya alamnya nggak ada, tapi dia itu sudah bankable. Dia itu bisa melakukan pinjaman daerah. Dia sudah punya aset. Tapi memang ada kota yang memang tidak bankable, kayak kita minjam duit ke bank aja, kota ini nggak bisa melakukan pinjaman daerah atau investor yang banyak. Mau nggak mau, kita benahi dulu tata kelolanya.
efektivitasnya, efisiensinya. Harus dibedah dulu tuh APBD-nya apakah sudah maksimal. Kayak kita aja, gaji kita itu kan kalau udah dibenerin, bank juga yakin bahwa itu akan dikembalikan kalau dia ada investor masuk, bankable, dan bagi hasil dan segala macam. Seluruh dunia usaha, bahkan mungkin pinjaman daerah masuk bisa ke situ. Jadi bagi yang kota kecil itu harus diperiksa dulu. Dan jangan dipukul rata bahwa ayo digerakkan untuk supaya daerah kreatif PAD-nya. Dan dia kasih satu resep yang sama misalnya. Untuk melakukan misalnya apa, penaikan pajak udah ditolak pasti sama warga kan. Tapi pinjaman daerah, tidak semua daerah bisa dan eligible untuk menerima investor, bahkan mungkin pinjaman-pinjaman daerah yang mau dari kementerian, mau dari World Bank, mau dari lembaga-lembaga donor kan juga ada. Dan itu lagi-lagi menuntut profesionalitas dari tata kelola birokrasinya. Lagi-lagi birokrasi ya. Kekuatan leadership juga dengan konsistensinya. Dan juga produktivitas masyarakatnya. Karena kalau dia terlalu banyak bengongnya gitu ya, nganggurnya, akan ada akses negatif nanti. Demonstrasi yang digerakkan, digunakan oleh kepentingan-kepentingan dari pihak baik alasan ekonomi ataupun politis, itu yang terjadi di beberapa titik di negara kita. Gitu. Oke, tadi kan Anda selalu sebutkan begitu ya, permasalahannya ada di regulasi, terus birokrasi. Apa sih upaya yang selama ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah? Oleh Anda Apexi? sebagai Apexi. Oh, kalau Apexi banyak sekali Mbak Safira. Kita saat ini melakukan berbagai clustering persoalan kota sesuai tipologinya. Kita membypass seluruh kegiatan yang bisa memberikan akses. Sekarang itu bukan wali kota atau Pemda yang belajar keluar, Mbak. Apexi itu memfasilitasi 13 wali kota datang ke Maldives, ke beberapa kota kita. Dari Filipina Selatan tuh, dari Moro belajar toleransi ke Singkawang, ke Salatiga, ke Ambon malah gitu. Ya. Artinya Apexi itu mewadahi pemetaan klasteristik kota. Karena problem kita adalah simplifikasi, generalisasi masalah 98 kota kita. Apexi ingin menjembatani bahwa mari kita lihat masalahnya secara customized. Kasuistis dan klasternya itu dibagi sehingga obatnya pun adalah obat yang tepat. Jangan menggaruk di tempat yang tidak gatal gitu. Disaramakan semua, dikeluarkan sebuah peraturan menteri atau bahkan perpres, padahal untuk kota-kota tertentu itu nggak cocok. Apalagi dia kotanya kita ada kota kepulauan loh Mbak. Ya. Yang itu berat sekali. Problemnya bukan lagi pengadaan motor trail, bukan pengadaan mobil operasional, jangan-jangan kapal feri, jangan-jangan perahu gitu. Itu di kota Tidore Kepulauan, di Bangka Belitung sekalipun, di beberapa titik kota-kota kita itu ada kota kepulauan, apalagi kabupaten loh. Ya. Dan itu jumlahnya 4 kali lipat anggota kami. Kami kan cuma 98. Kabupaten itu 416. Baik sekali ya. Banyak sekali. 4 kali lipat. Jadi apa Pak Alwis strategi yang paling efektif untuk menjaga daya tarik investasi? Pertama kalau menurut saya, dari upaya-upaya yang dilakukan Apexi terhadap pemerintah daerah. Betul. Pertama menurut saya yang penting adalah cara berpikir kita dalam memaknai apa itu investasi. Investasi, mendorong investasi ke kota bukan berarti banyak-banyakan uang masuk invest orang ke kota kita. Kita udah melihat banyak sekali investasi di Jakarta sekalipun, kayak monorel yang tiang-tiang itu kan contoh berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, akhirnya Mas Pram baru kemarin yang meratakan kan, itu contoh-contoh bagaimana investasi yang tidak tepat, tidak dipelihara, dan tidak masuk dengan sesuatu yang sesuai dengan DNA kotanya. Jadi dipaksakan dari satu pressure nasional mungkin sebagai program strategis nasional, tapi ternyata DNA ekonomi kotanya nggak di situ. Banyak juga kok bangunan infrastruktur yang itu sifatnya investornya datang dari luar, itu juga akhirnya bebannya ke APBD, provinsi ataupun kota gitu. Saya nggak usah sebut nama kotanya, dan itu proyek mercusuar gitu. Dan jangan sampai yang besar-besar itu juga ada yang kecil-kecilnya juga banyak sebetulnya yang saya bilang tadi, telat bayar atau tidak dibayar tadi gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana kita ke depan, investasi bukan banyak-banyakan uang investasi masuk, tapi bagaimana membangun kepastian supaya orang nyaman berkegiatan ekonomi di kota kita. Dengan leadership yang kuat, dengan birokrasi tata kelola profesional, dengan masyarakat yang produktif, dan lingkungan yang mendukung, asri dan mendukung. Oke, Pak Alwis, di Indonesia kan sudah ada
smart city ya. I see. Iya kan, ini kalau kita lihat smart city di Indonesia, seberapa besar sih sudah mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya kalau smart city hanya hasilkan aplikasi kan berarti baru digital, belum cerdas. Nah di kita itu boro-boro untuk masuk, ada sih beberapa kota ya yang intinya kan gini, AI itu kan mengubah peta persaingan kota-kota untuk jadi investor besok itu akan bertanya gini kan Mbak, apakah di sini itu tata ruangnya berbasis data atau tidak? Kan backbone-nya AI ataupun smart city itu adalah backbone-nya smart city itu adalah database sebetulnya. Data itu udah jadi kayak mata uangnya gitu. Kemudian banjirnya itu udah diprediksi oleh AI, dimitigasi oleh artificial intelligence belum gitu. Atau kemacetannya dikelola dengan baik oleh digitalisasi atau database yang dikelola, kemudian AI memberikan solusi-solusi ataupun ya kepraktisan yang kemudahan yang bisa digunakan dengan teknologi digital itu. Gitu. Apakah ini baru sekedar branding atau gimana? Bukan, justru di beberapa kota bergerak ke situ, tapi ada yang terseok-seok, ada yang terjebak dengan artificial dan fisik aja. Jadi ada tuh control centernya, roomnya banyak kamera-kamera biasanya itu di ruangan itu kan. Tapi itu belum terkapitalisasi menjadi suatu decision making yang bagus untuk suatu tindakan solusi gitu. Jadi intinya smart city itu harusnya kota yang lambat mengadopsi AI ataupun digitalisasi tentu akan menjadi kota yang mahal untuk berbisnis ataupun berinvestasi nantinya. Oke, baik. Pak Alwi, saya penasaran ini, kalau menurut kacamata Anda siapa yang akan menang dalam persaingan ekonomi? Daerah kaya sumber daya alam atau daerah yang cepat berinovasi, dan di mana nih posisi Indonesia saat ini? Dirimu pasti pengen menyebut kota ya? Nggak perlu. Nggak harus. Kalau menurut saya yang menang definisinya adalah mana yang mampu mengelola sumber daya alamnya, tapi mampu mengkapitalisasi kekuatan sumber daya manusianya, dan kedua-duanya penting. Tapi yang lebih penting di antara dua itu adalah bagaimana yang mampu membangun institusi yang profesional dan tata kelola yang baik. Karena kepastian akan ada di tiga hal tadi itu. Adapun SDA-nya, tapi leadership-nya tidak konsisten, percuma gitu. Apalagi kalau kelembagaannya lemah. Jadi yang pidato-pidatonya mungkin nanti kepala daerahnya kenceng gitu, tapi di bawahnya tidak mampu mengadopsi atau mengimplementasikan apa yang dimaksud. Yang penting kita harapkan semuanya merata begitu ya, dari inovasi dan maupun juga bisa mengembangkan sumber daya alamnya di tiap daerah. Di tiap daerah. Begitu ya? Di tiap daerah. Di tiap daerah. Terima kasih Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apexi, atas dialog kita pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Luar biasa. Saya kayak di sidang jadi. Terima kasih. Terima kasih.